Ketika saya melihat jasad saya itu Mas Ari, tiba-tiba ada yang berbisik begini. Sebentar lagi kamu akan diurus, didatangin mungkar dan nakir. Itu juga nggak kalah mengerikan. Dengar nama mungkar nakir saja itu Mas Ari, itu mengerikan. Saya lari ke sana kemari, saya cari orang minta tolong supaya ruh saya kembali, supaya saya selamat, supaya saya hidup lagi. Ya Allah, hidupkan saya 3 menit saja ya Allah, 5 menit saja ya Allah, supaya saya bersujud kepada Engkau, supaya saya bertobat kepada Engkau, supaya saya melakukan kebajikan-kebajikan. Itu kan terekam di dalam Al-Quran. Dan memang benar di dalam Al-Quran itu, ketika manusia yang wafat meninggal, dia mengatakan kok hidup saya seperti hanya pagi saja, siang saja, sore saja. Dan itu benar-benar saya rasakan. Lantas apa sih yang terjadi pada sakaratul maut? Tadi kisah nyatanya, sekarang yaitu secara ilmiahnya. Sakrah itu artinya adalah syiddah, kepedihan, kedahsyatan, kesengsaraan yang luar biasa. Ya, coba bisa dibayangkan ketika ibu-ibu hamil, melahirkan, begitu melahirkan suaminya nggak ada, nggak tahu kemana, biayanya juga nggak ada. Kira-kira gimana rasanya? Double-double, ya, double-double. Maka dikatakan yaitu apa? As-sakrah. Sakrah itu kepedihan yang dahsyat. Di sini dikatakan bukan as-sakrah, tapi jamaknya adalah as-sakarat. As-sakarat berarti apa? Kepedihan yang sangat dahsyat. Jadi kepedihannya bukan satu, ya. Maka tadi Ustadz mengatakan apa? Seperti halnya yaitu orang yang dikulitin hidup-hidup. Hadis baginda Rasul Muhammad SAW, beliau bersabda, la yazalu qadama abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an jasadihi fima ablagh wa an jasadihi fima ablagh wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ini mengatakan bahwasanya setiap manusia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Umurnya engkau habiskan untuk apa? Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'al. Yaitu ilmunya kalian gunakan untuk apa? Yang ketiga, wa an jasadihi fima ablagh, yaitu apa? Jasadnya dia gunakan untuk apa? Dan yang terakhir yaitu ya yang Allah akan tanya dalam kehidupan kita, ya, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta kita dari mana kita dapatkan dan untuk apa harta itu kita gunakan. Maka di dalam hal ini, ketika umur kita yakin ini adalah milik Allah, maka kita gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Ketika pengetahuan kita inilah anugerah dari Allah, maka kita gunakan anugerah ini, yaitu memberikan manfaat kepada orang lain. Ketika kita punya jasad inilah hak milik Allah Subhanahu wa taala, maka jasad ini kita gunakan untuk taat kita kepada Allah. Dan ketika kita mempunyai harta kita dan harta ini adalah titipan dari Allah, maka bagaimana harta itu bisa memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Maka ketika kita elemen-elemen ini kita merasa tidak mempunyai sesuatu apapun dalam kehidupan kita, ini adalah hakikatnya adalah milik Allah, maka disitulah akan timbul kebahagiaan dalam kehidupan kita. Yang kedua, yaitu Allah itu Maha As-Salam. Allah itu Maha memberikan kedamaian. Sebagaimana ketika kita salat, kita selalu mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ta'ala jalali wal ikram. Allah yang memberikan kedamaian, Allah sumber kedamaian, kedamaian yang ada berasal dari Allah, kedamaian yang akan dikembalikan kepada Allah. Hidupkanlah kami dalam penuh dengan kedamaian. Maka ketika kita dekat dengan Allah, maka disitulah Allah akan memberikan kedamaian dalam kehidupan kita. Melalui apa? Melalui kita banyak berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulul albab, orang yang cerdas adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Orang yang cerdas itu adalah orang yang dia selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, kemudian dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat ciptaan Allah, sehingga ketika dia melihat ciptaan Allah, dia kembalikan kepada Allah, maka akan membuat hati itu adalah membuat hati yang tenang. Sebagaimana Al-Quran mengatakan kepada kita semuanya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub.
Ingatlah, dengan kita selalu mengingat kepada Allah, maka hati kita menjadi tenang. Hati ketenang itulah yang dikatakan dengan surga duniawi. Semoga kita semuanya mendapatkan surga duniawi dan surga akhirat, dan beserta keluarga besar kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.